Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Islami dengan NIM 2003 211000022 kelas Agribisnis A. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan cyber extension dalam komunikasi pertanian. Mengenai pengertian dari cyber extension, adalah mekanisme pertukaran informasi pertanian melalui area cyber, suatu ruang imajiner maya di balik interkoneksi jaringan komputer melalui peralatan komunikasi. Cyber extension ini memanfaatkan kekuatan jaringan, komunikasi komputer, dan multimedia interaktif untuk memfasilitasi mekanisme berbagi informasi atau pengetahuan. Model dari komunikasi cyber extension ini yaitu mengumpulkan atau memusatkan informasi yang diterima oleh petani dari berbagai sumber yang berbeda maupun sama dan disederhanakan dalam bahasa lokal, disertai dengan teks dan ilustrasi audiovisual yang dapat disajikan atau diperlihatkan kepada seluruh masyarakat desa, khususnya petani, semacam papan pengumuman atau bulletin board pada kios atau pusat informasi pertanian. Keuntungan yang potensial dari komunikasi cyber extension adalah yang pertama, ketersediaan yang secara terus-menerus, yang kedua, kekayaan informasi atau informasi nyaris tanpa batas, yang ketiga, jangkauan wilayah internasional secara instan, yang keempat, pendekatan yang berorientasi kepada penerima, yang kelima, bersifat pribadi atau individual, dan yang terakhir, menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Kemudian sistem kerja cyber extension di berbagai negara. Yang pertama di Cina. Mulai akhir abad 20, pengusaha besar dan petani di Cina sudah mulai akses informasi pasar melalui telepon seluler dengan biaya yang relatif lebih murah. Website khusus untuk produk pertanian dengan direktori berbagai produk, papan penawaran produk, layanan untuk perdagangan, pusat informasi produk pertanian, dan virtual office dioperasionalkan untuk mendukung proses perdagangan global. Kemudian di Kenya Agricultural Commodities Exchange atau disingkat KACE didukung oleh perusahaan swasta pengembangan sistem informasi pasar atau SIP melalui aplikasi TIK untuk membantu akses petani terhadap informasi pasar dan harga komoditas pertanian yang dihasilkan petani miskin di daerah pedesaan atau di daerah terpencil di Kenya. Kemudian negara selanjutnya yaitu di Thailand. Thailand Canada Telecenter Project atau TCTP bekerja sama dengan pemerintahan Thailand, sektor swasta, dan World Bank telah mempromosikan akses layanan ICT di desa-desa dengan menempatkan beberapa telepon dan komputer untuk akses ke internet di lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat yang disebut telecenter. Kemudian program cyber extension di Indonesia. Yang pertama ada CLTC Microsoft. Dalam program ini, Microsoft bekerja sama dengan berbagai lembaga non-profit menyediakan sarana pelatihan dan pembelajaran jangka panjang bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan melalui Community Training and Learning Center atau CTLC. Dalam mengembangkan CTLC ini, Microsoft Indonesia telah bekerja sama dengan 7 lembaga non-profit yaitu Koalisi Perempuan Indonesia atau KPI, Forum Daerah, Yayasan Mitra Mandiri, Yayasan Mitra Netra, dan LPPM Institut Pertanian Bogor atau IPB, dan Yayasan Mitra Kesehatan dan Kemanusiaan. Kemudian yang kedua yaitu Proyek Partnerships for a Prosperity for the Poor atau PPP. PPP ini dilaksanakan oleh Bappenas dengan dana hibah dari UNDP, menitikberatkan pendekatannya kepada pembangunan masyarakat informasi yang bersifat bottom up, yaitu berakar pada kebutuhan masyarakat atau demand driven. Selanjutnya pengembangan sumber informasi pertanian nasional dan lokal P4MI, sebuah program Departemen Pertanian dengan dana dari Loan ADB yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Pertanian. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mengembangkan
website informasi pertanian di tingkat nasional, membangun pusat informasi pertanian lokal di tingkat kabupaten yang disebut dengan Unit Pelayanan Informasi Pertanian Kabupaten atau UPIPK, serta menyediakan informasi pasar dan informasi teknologi pertanian dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian informasi inovasi pertanian yang dibutuhkan oleh stakeholders. Informasi yang dibutuhkan oleh masing-masing stakeholders sangat bervariasi, bisa ditinjau dari bentuk informasinya, seperti jurnal, warta, surat kabar, leaflet, dan brosur. Kemudian ditinjau dari jenisnya, yaitu permasalahan, potensi sumber daya, problem solving, teknologi tepat guna, dan informasi harga pasar. Kemudian ditinjau dari saluran, yaitu internet atau media massa, perpustakaan, publisher, penyuluh, lembaga terkait, maupun lembaga pemadu sistem. Permasalahan pada cyber extension ini, yang pertama dari segi manajemen yaitu komitmen dan kebijakan belum konsisten dan terbatasnya kemampuan manajerial di bidang TIK. Kemudian yang kedua yaitu dari segi infrastruktur atau sarana, kurang stabilnya pasokan listrik dan keterbatasan jaringan komunikasi, luasnya wilayah jangkauan, dan terbatasnya anggaran. Yang ketiga dari sumber daya manusia, terbatasnya kapasitas SDM dalam aplikasi teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat dari segi budaya, yaitu rendahnya kultur berbagi dan rendahnya kesadaran untuk mendokumentasikan data. Kemudian strategi penggunaan cyber extension dalam komunikasi inovasi pertanian. Berpusat pada optimalisasi fungsi Badan Penyuluhan Kabupaten sebagai pusat akses informasi berbasis aplikasi teknologi informasi. Badan Penyuluhan Kabupaten menjembatani antara sumber informasi di pusat dengan stakeholders lokal sekaligus sebagai pemandu sistem. Selain fasilitasi pengguna dan stakeholders lokal dalam akses informasi pertanian, Badan Penyuluhan Kabupaten juga dapat berfungsi sebagai penghimpun informasi dari sumber informasi lokal melalui Badan Penyuluhan tingkat kecamatan yang menghimpun informasi sekaligus memfasilitasi materi informasi bagi penyuluh lapangan yang berada di tiap desa. Nah, inilah contoh dari cyber extension. Apabila ingin mengetahui mengenai standar operasional prosedur atau SOP dari cyber extension, bisa disimak video berikut ini. Sobat Tani, berikut standar operasional prosedur atau SOP pembuatan materi di cyber extension. Tahap pertama, penulisan dilakukan oleh penyuluh atau fungsional umum dengan ketentuan sebagai berikut. Satu, materi penyuluhan yang spesifik. 2. Materi hasil penelitian, kajian, atau diseminasi teknologi. 3. Naskah diketik maksimal 2 halaman, ukuran kertas A4 dan huruf 12 serta spasi 1 jarak. 4. Pastikan file gambar dalam format JPEG atau PNG. 5. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti dan standar penulisan tanpa penomoran subbab. Dan 6. Jangan lupa mencantumkan sumber atau referensi. Tahap kedua, verifikasi oleh verifikator atau koordinator. Jika tidak lulus verifikasi, materi akan dikembalikan ke penulis. Tahap ketiga, ketika lulus verifikasi, materi diserahkan kepada admin Cyber Extension atau SMIPP, lalu di-upload. Dan tahap keempat, cetak materi sebagai bukti bahwa materi telah di-upload. Terima kasih, tetap semangat dan selamat berkarya. Cyber Extension, gerbang materi penyuluhan pertanian.